600 spesies, Oke. terdiri dari banyak taksa, mamalia, burung, reptil, amfibi, dan sebagainya. Edukasi, konservasi, rekreasi sehat, dan research. Jagat Satwa Nusantara yang beberapa spotnya kan ada yang Mas bisa dimanfaatkan untuk event gitu ya. Ya. Itu gimana Mas? Menarik Mas Bayu. Jadi kami mengelola sekarang sudah 5 wahana. Taman burung yang paling besar, 6 hektar. Kami punya Museum Komodo yang kita lagi sekarang berada tuh hampir 1 hektar. Kita punya dunia tawar hampir 1 hektar. Kita punya dunia serangga kurang lebih 2000 meter square. Terakhir kita punya farmhouse namanya. Oke, terima kasih Mas Fardan Mas Bayu, selamat datang. telah menerima venue nih. Tentunya. Sebagai kita kan sebenarnya majalah MICE dan pariwisata sebenarnya Mas. Ya. Kita Ya. masih under grup Diandra. Ya. Dan kebetulan masih itu juga ya Mas. Ya. Masih sepupuan. Masih sepupu. Nah, kita mau review sedikit Mas mengenai apa Jagat Satwa ini. Dia Mas Fardan mungkin bisa cerita tentang historicalnya, kemudian koleksinya, kemudian kedepannya akan seperti apa. Saya dengar kan akan jadi alternatif venue gitu ya, untuk event gitu ya Mas. Monggo Mas. At first, thank you Mas Bayu dan tim venue udah datang ke Jagat Satwa Nusantara, ini unit bisnis terbarunya Diandra Group, Diandra & Co. So Jagat Satwa Nusantara adalah sebuah lembaga konservasi yang izinnya kita dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Jadi sesuai namanya, kita punya tugas utama itu 4 pilar Mas. Edukasi, konservasi, rekreasi sehat, dan research. Nah, riset. Nah, jadi tugas kita apa? Tugas utama kita adalah menjaga dan mengkonservasi satwa-satwa liar milik Republik Indonesia. Jadi banyak satwa langka, as you know, Indonesia is the second largest biodiversity. Kita hanya nomor 2 setelah Brazil. Kalau dari sisi keanekaragaman hayati, kami dan founder melihat kita punya tanggung jawab juga di sini gitu untuk merawat satwa-satwa langka yang ada di Indonesia. Itu udah pasti tugas nomor 1-nya gitu. Nomor 2-nya kalau tadi ngelihat dari 4 pilar, salah satunya ada rekreasi sehat. Nah, rekreasi sehat ini umumnya adalah rekreasi yang dimana tidak hanya mendatangkan keuntungan pariwisata dari sisi komersial Mas, tapi dari dimana juga ini harus edukasi. Kita juga pengen menjadikan Jagat Satwa ini adalah ruang belajar yang skolastik. Jadi orang tuh ke zoo nggak hanya lihat hewan, oh ini melihat burung elang bondol, oh ini melihat komodo, tapi pulang dia harus membawa sesuatu. Itu visi misi kami gitu. Jadi nggak hanya lihat-lihat hewan. Dan pastinya tentunya pengen menjadikan ini sebuah venue, nggak hanya venue belajar, tapi venue tempat orang bertemu untuk berbagai acaranya dia. Baik acara personalnya, acara rekreasinya, acara liburan keluarganya, dan berbagai macam acara yang tentunya bisa kita customize lah gitu. Konservasi, rekreasi sehat, kemudian riset, edukasi. Jadi kok sebenarnya aspek konservasi ini yang utama sebenarnya di sini. Utama, betul. Karena itu sesuai namanya lembaga konservasi. Jadi konservasi itu harus nomor 1, yang kedua edukasi, rekreasi, dan riset. Hewan-hewan ini gimana Mas? Prosesnya mungkin ada sebagai lembaga konservasi kan berarti misalkan breeding juga seperti itu kan. Betul, ada itu kan agak challenging banget kan itu. Very. Jadi mungkin kami bisa share juga di lembaga konservasi Jagat Satwa Nusantara. Kami mengkonservasi lebih dari 600 spesies, Mas. 600 spesies. Terdiri dari banyak taksa, mamalia, burung, reptil, amfibi, dan sebagainya. Yang berhasil udah ada Mas? Banyak. Alhamdulillah. Nah, jadi dari 600 spesies itu, berapa ekor? Itu baru spesiesnya. Lebih dari 10.000 ekor yang kita rawat setiap hari. Kebayang tuh ya, berapa banyak pakan yang harus kita keluarkan hari per harinya gitu. Dari semua itu ada yang sudah berhasil, alhamdulillah sudah. Bahkan beberapa satwa-satwa prioritas nasional seperti biawak komodo. Komodo sudah berhasil nih? Komodo sudah berhasil, alhamdulillah kita sudah 2 kali berhasil dan sekarang sedang masuk proses perkawinan ketiga komodo kita. Dan ketika keberhasilan yang tahun sebelumnya itu ada 3 ekor anakan komodo, tahun berikutnya kita punya 3 lagi, jadi kita punya 6. Tahun ini harapannya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kita sebagai lembaga konservasi nggak hanya breeding. Kalau tadi Mas Bayu bilang breeding, Mas Fardan, iya breeding it's step 1. Apa step 2-nya? Step 2-nya buat kita lembaga konservasi
mimpi pencapaian tertinggi adalah ketika kita bisa melakukan repopulasi ke alam. Wow. Pelepas liaran bahasanya, bahasa umumnya. Jadi kalau kita udah punya anakan yang cukup, nggak mungkin kita tampung semua, Mas. Dirilis gitu ke harus alam. direpopulasi ke alam agar di alamnya populasinya kembali stabil. Oke. Gitu. Mungkin kita sering dengar dengan satwa langka, di alam habis, pembukaan lahan, satwa terpinggir, satwa dikorbankan. Nah, ya kita sebagai lembaga konservasi punya tanggung jawab untuk mengembalikan populasi itu melakukan dengan cara control breeding. Kalau kita nyebutnya control breeding atau pengembangbiakan terkontrol. Komodo tadi, apa yang ikonik apa lagi selain komodo, Mas? Ada arwana. Ada ikan belida lopis yang tadinya sudah dianggap extinct, ternyata masih ada. Lalu kita punya elang Jawa. Kita adalah elang Jawa berhasil di breeding dan itu adalah lambang negara kita, Garuda. Ya, itu udah 2 kali keberhasilan gitu. Lalu kita punya juga cendrawasih raja. Kita adalah lembaga konservasi pertama yang berhasil mengembangbiakan cendrawasih raja, cendrawasih kecil berwarna merah gitu. Lalu kita juga punya ada beberapa satwa dari eksotik juga, alias dari luar negeri itu lebih banyak lagi bahkan gitu karena. Jadi memang banyak sekali satwa-satwa yang udah berhasil dikembangbiakan dan bahkan beberapa satwa juga sudah berhasil kita lepas liarkan seperti merak hijau yang asli Jawa, merak endemik, kalau biru itu India ya. Kita merak hijau sudah kita lepas liarkan. Ikan kancra, ikan dewa itu juga kita sudah sampai ratusan mengembangbiakannya, itu juga endemik Indonesia juga. Jadi dan masih banyak lagi satwa-satwa yang akan kita kembangbiakan ke depan. Artinya ini melibatkan banyak orang pintar peneliti seperti itu, komunitas satwa gitu ya. Betul, untuk itu ya. Tentu. Jadi banyak praktisi kita pasti backgroundnya zoologi atau biologi gitu ya. Di Jaga Satwa kita kalau Mas lihat banyak adik-adik yang sedang magang, adik-adik yang sedang melakukan research gitu ya. Karena kita buka ini menjadi tempat yang inklusif. Tahun lalu kita berhasil mengundang 92 mahasiswa-mahasiswi dari 12 universitas. Tahun ini kita rencananya 100 lebih, kalau bisa 150. Kita pengen buka ini menjadi ruang yang sangat inklusif untuk mahasiswa, untuk adik-adik yang mau research, mau magang, mau PKL, apapun namanya gitu. Nah, kita juga punya kerjasama strategis MOU dengan beberapa universitas. Target tahun ini adalah 10 universitas lagi. Kita sudah punya MOU dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN sudah melakukan riset komodo bareng kita. BRIN melakukan riset belida lopis dengan kita dan riset elang Jawa dengan kita juga. Jadi kita sangat aktif untuk melakukan kolaborasi, Mas, terutama dengan lembaga atau kementerian terkait. Mas, tadi pilar kedua kan rekreasi sehat. Ya. Konservasi rekreasi ini agak sulit nih, agak challenging lagi nih, Mas. Untuk ini ya, di satu sisi rekreasi harus maksudnya sustain, dalam arti kata benefitnya ada. Betul. Konservasi di sisi lain konservasinya ya harus itu. Ini gimana memadukan ini nih, Mas? Di luaran sana banyak orang yang ngerasa banyak orang bahasanya saya harus bilang anti zoo karena mereka ngerasa ngapain sih hewan di kerangkeng, bahasanya gitu. Hewan di kerangkeng hanya untuk dikasih tiket gitu, dikomersialisasi. Tapi saya selalu reply, konservasi juga butuh biaya. Kita nggak boleh meninggalkan, kita nggak boleh tanda kutip, kita harus rasional juga gitu ya. Konservasi harus sustain gitu, apalagi rekreasinya gitu. Nah, rekreasi ini sebenarnya hanya pintu masuk untuk kita mencapai sustainability itu gitu. Gitu. Jadi jangan berpikir lo datang ke zoo, uang ini hanya untuk memperkaya orang yang memiliki zoo-nya misalkan gitu. Karena Mas, boleh diaudit ya, kita tiap tahun kita TBK kan ya, silakan diaudit. Kita paling founder hanya menikmati berapa persen sih, dan itu pun akhirnya hanya bentuk dari pengembalian investasi yang sudah kita gelontorkan di awal gitu kan. Jadi kalau mau fair to fair, itu sebenarnya tanda kutip sedikit sekali kalau ngomongin komersialisasinya. Hampir 80% saya bisa bilang, itu kembali ke hewannya. Dan 80% itu juga, itu adalah bagian dari kita membuka lapangan pekerja seluas-luasnya. Kayak contoh Jaga Satwa Nusantara, kita punya karyawan 133 orang. Itu bukan angka yang sedikit menurut saya gitu ya, ada 133 karyawan. Nah, ini juga kan bagian dari pembukaan tanggung jawab kita membuka lapangan kerja selebar-lebarnya gitu. Jadi, hampir yang dikeluarkan sama pengunjung sebenarnya baliknya ke masyarakat lagi dan ke hewan gitu. Hampir sedikit sekali yang balik ke pemilik perusahaannya misalkan gitu. Jadi, jangan menjadi tabu membahas antara jembatan konservasi dengan rekreasi, karena menurut saya bisa jalan berdua. Bisa jalan berdua. Teman-teman yang berjuang di in situ di tengah hutan juga buka donasi kok, ujung-ujungnya butuh uang juga kok. Cara masuknya aja beda gitu.
Dan sumbernya aja yang beda. Dan TN-TN itu juga kan apalagi zero budget nanti ya Mas. Ya, mereka kan harus ya jadi yang tadinya cost center jadi profit center. Betul. Sekarang. Akhirnya ujung-ujungnya mau nggak mau kalau nggak sustain. Iya, betul. Iya, malah dua-duanya nggak sustain. Iya. Betul, ya. Nah Mas, terkait rekreasi nih, untuk sustainability secara bisnisnya ini kan ada pengembangan untuk menjadikan jagat satwa Nusantara yang beberapa spotnya kan ada yang masih bisa dimanfaatkan untuk event gitu ya. Itu gimana Mas? Menarik Mas Bayu. Jadi kami mengelola sekarang sudah 5 wahana. Taman burung yang paling besar, 6 hektar. Kami punya Museum Komodo yang kita lagi sekarang berada tuh hampir 1 hektar. Kita punya dunia tawar hampir 1 hektar. Kita punya dunia serangga kurang lebih 2000 meter square. Terakhir kita punya farmhouse namanya. Nah, dari 5 venue ini, wahana ini, kita tuh alhamdulillah sudah pernah beberapa kali menyelenggarakan event-event yang alhamdulillah cukup sukses juga gitu. Kita pernah menyelenggarakan IPA, kita punya menyelenggarakan perkumpulan para parliamentary dari beberapa negara melakukan gathering di Jagat Satwa gitu ya. Nah, dan saya juga punya mimpi menjadikan beberapa venue yang ada di dalam Jagat Satwa ini sebagai tempat untuk intimate wedding. Birthday udah sering banget Mas, birthday itu udah sering banget. Bahkan anak saya sendiri, ponakan saya sendiri udah berapa kali melakukan ulang tahun di sini dan alhamdulillah feedbacknya cukup menarik gitu ya, karena anak-anak dikenalkan dengan hewan dikemas dalam birthday, menurut saya itu menarik sekali gitu. Tinggal kita milih venue-nya yang mana. Di Jagat Satwa sendiri di dalam Museum Komodo kita punya banyak paludarium cantik. Di situ kita juga pengen sekali melakukan contohnya kayak cocktail party misalkan gitu untuk gathering kantor. Nanti bisa diambil juga beberapa intimate cocktail party ya. Intimate cocktail party gitu. Bisa juga intimate wedding di dalam aviary kita. Di aviary kita ada aviary WS, kita nyebutnya Walasia Sahul. Di situ kita ada rumah pohon wearable gitu ya, dari rumah pohon Nusa Tenggara gitu ya. Itu bisa menjadi landscape yang bagus untuk misalkan temennya Mas Bayu mau melakukan intimate wedding sekitar 25 sampai 50 pax misalkan. Nah, jadi zoo ini juga bisa menjadi tempat venue yang menurut saya opsional. Yang dimana sekarang orang udah lagi garden party itu kan udah menjadi sesuatu hal yang sekarang lebih umum lagi ya. Kalau dulu wedding itu selalu di dalam gedung, di dalam ruangan, di dalam apa gitu. Sekarang udah, ayo zoo juga bisa jadi. Di luar negeri udah sangat umum Mas. Orang nikah di dalam zoo tuh udah sering banget terjadi. Nah, di sini kita akan coba mulai ke arah sana. Gitu. Untuk harga gimana nih Mas? Itu pertimbangannya pasti. Jadi kita melakukan 2 skema harga. Yang pertama pasti umumnya ada ukuran per meter square-nya, dan per meter square kita di sini kurang lebih mirip sama per meter square yang Taman Mini Blaskan juga gitu ya. Jadi nanti kita bisa sharekan juga harga publish rate kita. Yang kedua kita juga bisa melakukan close for public. Jadi benar-benar per venue kita close for public gitu. Karena kita dulu pernah juga melakukan di venue kita sebelumnya, satu zoo ada satu company yang mau melakukan gathering 2000 lebih gitu misalkan. Itu kita tawarkan close for public. Oke nih, dalam waktu 3 jam atau 6 jam atau seharian, this is our rate. Silakan Anda akuisisi selama seharian penuh. Anda mau bikin apapun di sini selama tidak melanggar do and don'ts kita, silakan gitu. Jadi kalau kenapa saya ngomongin do and don'ts gitu, karena ya kita mengelola hewan, nggak mungkin kita melakukan acara yang ada bising lagu gitu ya, rock-rocknya besar bising dan segala macam. Jadi butuh tetap ada aturan-aturan yang harus dijalankan dalam zoo. Gitu. Jadi hitungannya per square meter ya? Atau bukan pax ya? Nggak, kita ada yang per square meter sama ada yang per venue. Per venue? Per venue. Dalam per venue itu kita udah ngasih opsi, misalkan kita ada satu, kita sebutnya Plaza Kekekau ada di Taman Burung gitu ya. Itu kita udah sempat hitung per square meternya. Plaza Kekekau itu bisa untuk 25 standing misalkan, atau 10 sitting. Itu kita sudah ada price list lengkapnya. Mau sitting, mau standing, mau bikin kayak classroom, itu kita sudah hitung gitu ya. Dan itu sudah lengkap di company profile kita. Nanti tolong ditampilin sama majalah venue ya. Kita gitu. Nanti akan ngambil spot-spotnya yang bisa untuk wedding ataupun apa intimate cocktail gitu. Intimate cocktail gitu ya. Kita udah hitung pax-nya juga ya. Gitu. Boleh ada bocoran kira-kira berapa Mas? Misalkan ada corporate gitu ya. Mau buat intimate wedding atau intimate gathering lah ya gitu ya. Di Komodo yang indoor itu yang katanya secara lightingnya oke gitu.
kita pernah melakukan contoh salah satu ya, pernah ada satu gathering yang kita nawarinnya dari sisi F&B-nya. Jadi kita pernah gini juga, oke, kita freekan site-nya selama ini di luar jam operational hours. Jadi pernah kita kan operational hours itu jam 9 sampai jam 5. Ada yang pernah nawar, Mas Fardan, aku pengen bikin intimate cocktail wedding jam 7 karena malam, which is di kita operational udah tutup kan. Ya udah, gimana cara quotation-nya, penawarannya? Akhirnya kita kirim tim sales kita yang dari sisi F&B. Kita kebetulan punya 4 restoran di sini juga yang 4 restoran ini juga potensial untuk jadi venue. Mulai dari kapasitas 50 sampai kapasitas 200 restoran bakau kita. Nah, akhirnya yang kita lakukan adalah kita ngasih dia itu price list untuk makanan per pax. Mulai dari starting 198.000 sampai kalau yang mau mewah banget bisa sampai up to 500.000 per pax. Nah, kita kasih minimum, minimum 50 pax ya. Ketika Anda ngambil 50 pax, Anda boleh dapat area dalam paludarium itu secara free gitu. Nah, itu juga kita pernah melakukan hal-hal seperti jadi itu. Skemanya ada beberapa gitu ya? Skemanya ada beberapa gitu, Mas Bayu. Ya, kadang kan organizer mikirnya pengen praktis gitu ya Mas. Betul. Fleksibel gitu kan. Pasti. Iya kan. Pasti gitu. Jadi itu juga bisa. Minimum 50 pax kali 300.000, venue-nya udah free gitu. Itu juga pernah kita lakukan. Oke. Kalau perizinan segala macam itu udah otomatis diurus sendiri atau gimana? Jadi kalau di dalam Taman Mini ini, selama di dalam Taman Mini sebenarnya kan perizinan Taman Mini ada tempat pariwisata. Kalau kecuali konser, tidak perlu ada perizinan khusus lagi. Kecuali kemarin kita bikin konser bareng sister company kita juga, Sunset di Kebun, yang bareng teman-teman Kebun Raya Bogor. Dari teman-teman Kebun Raya Bogor tetap mengurus surat izin keramaian. Ya, karena itu kan udah di atas 1.000 pax kalau nggak salah. Nah, kalau selama masih dalam Taman Mini ini, udah memang izinnya izin pariwisata. Kita boleh melakukan birthday party, kita boleh melakukan ini selama tidak ada konser yang sifatnya keramaiannya itu menutup satu area gitu. Jadi memang secara perizinan sudah clear selama bentuknya tidak konser. Itu harus diurus terpisah memang. Konser musik ya? Iya, konser musik, betul. Masuk dulu, Pak. Oh iya, masuk dulu. Silakan. Dicoba ini satu menu andalan resto kita. Ini Lakto Kiwi, Mas. Lakto Kiwi. Ya, makasih Mbak. Silakan Mas Bayu. Ada 4 restoran sini Mas ya? Betul, kita punya 4 restoran dan semua restoran kita tematik loh Mas Bayu. Jadi nanti Mas Bayu sama teman-teman venue diharap ngunjungin semua. Yang terbesar restoran kapasitas berapa Mas? Kapasitas 200. 200 bakal, yang berarti yang di aviary ya? Bukan, 200 yang di Dunia Air Tawar. Tapi 200 standing ya. Kalau seating dia 95 sampai 100. Bisa kita tambah maksimal 100 lah kita nyebutnya kalau seating gitu. Kita pernah bikin gathering besar-besaran tapi standing itu masuk sampai 200 gitu. Standing ya. Itu ada di restoran, temanya bakau Mas. Jadi benar-benar ada kolam bakaunya, ada kayak gambut rawanya. Lalu kita punya juga di Taman Burung restoran Bantimurung. Mungkin kalau pernah dengar Bantimurung itu di daerah Sulawesi, bentuknya goa, ada air terjunnya. Nah itu kita terinspirasi dari Goa Bantimurung di Sulawesi Selatan. Nah jadi benar-benar view-nya ini menurut saya view paling the best yang kita punya di Jagat Satwa. Kayaknya sih itu ya betul. Iya, itu tapi memang secara pax hanya 50 pax. 50 pax. Karena dibentuknya deck gitu di dalam goa dan deck, tapi untuk intimate acara birthday or intimate dinner itu sangat-sangat bagus banget, terutama kalau pas sunset is very good. Atau buat breakfast gitu ya, habis keliling Taman Mini olahraga, mau bikin breakfast di situ sama teman-teman up to 50 pax is very good. Gitu. And then kita punya restoran Bajo di sini. Restoran Bajo sebenarnya titiknya bukan ini hanya pax tambahan aja, nanti bisa naik. Nah, kalau restoran Bajo view-nya adalah kandang buaya. Jadi yang kita jual di restoran Bajo di Museum Komodo ini adalah kandang buayanya. Kalau di sini kita menawarkan kandang komodonya, jadi bisa pesan dari sana atau bisa pesan dari sini sambil melihat aktivitas komodo yang ada di belakang kita ini. Nah, kalau restoran Bajo juga kurang lebih pax-nya 30 sampai 50 pax saja. 50 pax saja ya. Terakhir ada restoran Naung Teduh, itu juga sekitar 30 sampai 50 pax, itu hanya ada di pintu keluar Taman Burung. Menunya di tiap restoran ada yang sama, ada yang beda. Kayak contoh tematik di restoran Bajo ini terkenal dengan menu-menu yang relate dengan nama-nama reptil. Contoh kalau Mas lihat di menu sebelah sana ada sarang ular. Ada sarang ular itu sebenarnya mie telur. Isinya mie telur. Kita juga ada jual telur komodo, itu sebenarnya kentang goreng yang dibuat bulat terus ada bumbu-bumbuannya. Lalu ada kura-kura emas, ada mata buaya, itu sebenarnya bakso kuah. Iya, jadi kita kemas dengan nama-nama reptil yang biar catchy di mata pengunjung lah gitu.
Gitu Mas. Ini saya coba nih Mas ya. Ayo. Nah ini salah satu menu andalan kita yang menurut pengunjung juga pengunjung suka. Ini kiwi, lacto kiwi. Ini kayak campuran Fresh kiwi ya? dengan Yakult Mas. Iya. Seger Mas. Thank you. 4 ya. Jadi masing-masing kapasitasnya range-nya 30 sampai 50, yang terbesar di air tawar 200 ya. Betul. Bakau ya. Betul. Biasanya kalau fasilitas ada apa aja Mas? Selain space, mungkin sound system gimana? Lighting ataukah bisa juga di support atau seperti apa gitu? Iya, karena kami bagian dari Diandra & Co. Biasanya kayak kemarin kita ada beberapa acara birthday, acara mini konser di dalam itu. Kita juga menawarkan melalui sister company kita, salah satunya SDA. Jadi beberapa kali teman-teman SDA juga ngebantu kita dari sisi rigging-nya, terutama dari sisi sound system yang basic itu kita juga bisa membantu menyediakan, walaupun itu sourcing-nya dari sister company kita sendiri. Jadi corporate datang bawa badan aja udah beres sebenarnya. Bawa badan aja, betul. Karena memang kita dalam satu ekosistem yang cukup lengkap untuk event ya, gitu. Jadi itu juga sih. Bahkan beberapa kemarin ada juga yang melakukan FGD dari kementerian, FGD, Focus Group Discussion di restoran Bakau 100 packs di Dunia Air Tawar. Itu juga Mas boleh nggak bantu kita untuk undang wartawan-wartawan gitu. Ya udah akhirnya kita invite teman-teman dari KG Media, dari Tribun datang, dari Kompas datang, dari Great Network datang. Itu juga bagian dari service kita kan yang menurut saya belum tentu di venue lain bisa disediakan juga. Itu advantage plus kita gitu kan. Strong point kita juga menyediakan media juga kita gitu. Jadi selain panggung, lightning, TV, sound system, media massa juga bisa kita bantu untuk undang juga. Jadinya konsep juga bisa Mas? Konsep juga bisa, betul. Kita terima apa aja. Palu gada ya? Palu gada gitu Oke Mas Farel, mungkin itu aja ya, Ya, pointer pertanyaannya. Mungkin abis ini kita akan coba keliling-keliling nih, melihat spot-spot yang tadi Mas Fardan bilang ya. Please do. Kayaknya menarik ya. Ada kita juga tadi belum sempat sebut ada auditorium ya. Kita punya di dalam Museum Komodo ini ada auditorium, bentuknya kayak ruang serbaguna gitu kali ya. Nah, itu ada TV-nya, udah ada infocusnya, itu juga untuk yang packs 30-35 itu beberapa kali dipakai untuk anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah kita butuh ruangan indoor untuk gurunya melakukan kayak mini kelas gitu setelah muter gitu. Itu juga kita juga sering sewain tuh Mas. Gitu. Itu juga ada rate per hour sama rate per sessionsnya. Nanti kita detailin rate-nya itu Mas untuk event ya. Nanti dari Bunar akan forward itunya ya, semua price list yang tadi itu ya. Siap. Thank you. Thank you Mas.